Halo Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas berkaitan dengan coaching development bagian pertama, yaitu judulnya Combat, a Coaching Model. Combat means to help you organize the conversation from agreeing the agenda until defining action and commitment. Yang dimaksud dengan ini adalah membantu Anda mengorganisasi sebuah percakapan atau conversation dari agenda yang disetujui dan juga sampai juga kepada aksi dan juga komitmen baik dari coach maupun coachee. Yang dimaksud dengan combat adalah inilah singkatan. C adalah clarifying agenda. Di sini yang dimaksud dengan clarifying agenda adalah membangun keakraban, menentukan agenda dan tujuan antara coach dan coachee. Yang berikutnya adalah organizing perspective, di mana kegiatannya adalah mendengarkan dan menggali, lalu juga mengidentifikasikan isu dan kebutuhan dari coachee. Yang ketiga adalah magnifying the situation, di mana coach mencoba untuk mendalami situasinya dan menyatukan fakta-fakta yang ada yang dialami adalah coachee. Lalu juga menciptakan kesadaran dari coachee. Yang berikutnya adalah B, building alternatives, yaitu bagaimana bersama-sama baik coach maupun coachee melihat visi ke depan, lalu membangun ide atau alternatif dari pilihan-pilihan yang dibuat. Yang berikutnya acquiring decision, di mana di sini adalah kegiatannya memilih alternatif terbaik dan merumuskan action plan yang akan dilaksanakan oleh coachee. Dan terakhir adalah taking commitment, yaitu di mana menyepakati struktur accountability serta menyimpulkan hasil dari sesi coaching. Ya, demikian itu adalah ringkasan dari combat. Nah, clarifying agenda di sini contohnya gitu ya, membangun report atau laporan serta keakraban, lalu menentukan agenda apa yang mau dibicarakan, lalu menyepakati tujuan pembicaraan. Ya, contohnya misalnya pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, kita akan meluangkan waktu dalam beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol coaching. Nah, kalau misalnya ada agenda yang datang dari coachee, nah kita bisa menanya juga, apa yang akan Anda bicarakan pada sesi ini? Lalu juga apa yang ingin Anda dapatkan sebagai hasil dari sesi ini. Nah, jika agendanya datang dari coach, nah kita akan membicarakan topik tentang atau diakhiri sesi kita ini ingin mendapatkan apa. Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan. Oke, berikutnya organizing perspektif. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mendengarkan dan menggali. Artinya coach-nya mendengarkan dan menggali, lalu mengidentifikasikan isu dan concern dari coachee, lalu juga memetakan kebutuhan. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan adalah apa yang Anda maksud dengan bla 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 gitu ya. Secara spesifik bagaimana Anda menyelesaikannya atau menjelaskannya? Lalu apa pandangan Anda tentang? Lalu apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda butuhkan? Apa saja yang menjadi pertimbangan? Apa saja rasanya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk organizing perspektif. Ya, berikutnya adalah magnifying the situation, di mana coach mendalami situasi dari coachee, lalu juga menyatukan fakta dan informasi, serta menciptakan awareness atau kesadaran. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang bisa disampaikan adalah misal begini. Faktor-faktor apa yang terkait dengan situasi ini? Apa yang menghalangi keinginan Anda?
Dari skala 1 sampai 10, ada di mana posisi Anda terhadap apa yang Anda tuju. Lalu berikutnya, idealnya Anda ada di skala berapa? Apa yang menghambat? Apa yang menjadi tantangan? Apa yang sudah Anda coba lakukan? Apa yang menjadi pembelajaran? Nah, itu seperti itu. Jadi beberapa pertanyaan mengenai magnifying situation. Berikutnya adalah building alternatif atau bagaimana kita juga melihat gambaran visi ke depan. Ide apa yang bisa ditemukan, lalu pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang bisa jadikan alternatif. So, coach juga bisa berbagi pengalaman. Contoh gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda lontarkan. Apa yang Anda bayangkan sebagai skenario ideal? Apa kriterianya? Apa yang perlu berubah? Apa yang perlu Anda lakukan berbeda? Apa ide Anda? Opsi-opsi apa saja yang tersedia? Nah, yang berikutnya adalah acquiring decision, di mana di sini adalah bagaimana memilih alternatif terbaik, lalu merumuskan action plan-nya. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan adalah dari opsi-opsi yang ada, mana yang memungkinkan. Atau juga boleh kasih pilihan, dari 3 opsi, mana yang akan Anda lakukan. Lalu juga bisa bertanya, apa yang akan Anda lakukan di minggu ini sebagai tindak lanjut dari sesi ini? Lalu langkah selanjutnya setelah sesi ini. Seberapa yakin Anda percaya akan berhasil? Seberapa sering Anda akan lakukan? Kapan akan Anda kerjakan? Ya, jadi hal-hal seperti itu yang bisa dibuat untuk meng-acquiring decision atau memilih dan merumuskan action plan-nya. Nah, yang terakhir adalah taking commitment, yaitu adalah menyepakati struktur accountability. Jadi coach menyimpulkan hasil sesi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan. Oke, apa yang Anda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Misal seperti itu. Lalu, apa yang bisa menjaga komitmen Anda? Bagaimana Anda menjaga komitmen? Siapa yang bisa membantu Anda? Siapa yang akan memonitor tindakan Anda? Bagaimana saya tahu perkembangannya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk taking commitment. Ya, berikutnya kita bisa lihat, ini saya sudah bagikan terkait dengan formulir untuk bisa membuat Anda mudah untuk melaksanakan teknik combat ini dalam proses coaching. Ya, clarifying agenda, organizing perspektif, lalu juga magnifying topik. Termasuk ada beberapa tujuan dan juga beberapa pertanyaan yang ada. Selanjutnya adalah building alternative, acquiring decision, dan taking commitment. So, jadi lengkap, combat. Nah, jadi mulai berlatih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan.